Kali ini kita akan membahas tentang modal. Modal merupakan salah satu unsur penting dari ekuitas. Dan untuk mengetahui apa itu modal, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang ekuitas. Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan. Ekuitas menggambarkan kekayaan bersih perusahaan. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwa rumus dasar akuntansi yaitu aset merupakan kewajiban ditambah ekuitas. Maka, jika kita balik, ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban. Jika ekuitas nilainya positif, maka perusahaan mempunyai aset yang cukup untuk menutupi hutang dan masih mempunyai nilai ekuitas sebesar selisih dari aset dan hutangnya. Jika ekuitas nilainya 0, maka perusahaan mempunyai aset yang hanya cukup untuk menutupi hutang. Jika ekuitas nilainya negatif, artinya perusahaan tidak mempunyai aset yang cukup untuk menutupi hutang. Unsur-unsur ekuitas. Unsur ekuitas yang akan kita bahas pada modul kali ini adalah modal distor, akumulasi laba rugi tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Ekuitas bertambah karena adanya penambahan modal dari pemegang saham dan keuntungan yang didapat perusahaan. Ekuitas pun dapat berkurang karena adanya penarikan modal oleh pemegang saham, pembagian keuntungan kepada pemegang saham, ataupun karena kerugian yang diderita oleh perusahaan. Pengertian umum modal. Modal merupakan sesuatu yang digunakan atau dialokasikan untuk menjalankan suatu usaha. Modal mencakup semua barang dan jasa seperti kas, peralatan atau kendaraan dan mesin, gedung atau tempat, dan barang atau produk jadi. Contoh modal berupa barang. Jika kita membuka usaha jual makanan, misalnya, maka contoh barang yang bisa kita masukkan sebagai modal adalah peralatan masak dan makan, meja kursi, etalase, dan sebagainya. Bagaimana manfaat modal untuk perusahaan? Adapun manfaat modal untuk perusahaan adalah untuk membeli bahan dan alat untuk produksi, menunjang kegiatan produksi, sewa tempat, menggaji karyawan, dan sebagai dana darurat. Bagaimana pengakuan modal? Modal diakui pada saat para pemodal menyetor atau mentransfer sejumlah uang atau barang kepada perusahaan. Dan bagaimana pengukurannya? Modal diukur sebesar nilai atau jumlah yang diterima. Modal disajikan di sisi kredit atau sisi kanan neraca sebagai bagian dari ekuitas. Bagaimana menjurnal penyetoran modal? Terdapat dua kondisi. Yang pertama, jika modal berbentuk uang, maka dijurnal sebagai berikut. Kita akan mendebit kas sebesar X rupiah dan mengkredit modal sebesar X rupiah. Yang kedua, jika modal berbentuk barang, maka kita akan mendebit aktiva sebesar X rupiah dan modal di sisi kredit sebesar X rupiah. Bagaimana dengan jurnal penutup pada akhir tahun laporan? Nilai ekuitas berkaitan erat dengan pendapatan dan biaya. Selisih antara pendapatan dan biaya menjadi penambah nilai ekuitas. Untuk memindahkan saldo laba ke ekuitas, maka harus dibuat jurnal penutup di akhir tahun sebesar saldo laba. Sehingga jurnal penutup sebagai berikut. Di sisi debit, kita akan mencatat ikhtisar laba rugi. Dan di sisi kredit, kita akan mencatat ekuitas atau modal. Dalam pelaporan akhir tahun di neraca, modal harus dicatat dan ditampilkan di neraca mulai dari tahun awal pendirian sampai dengan tahun terakhir pelaporan, walaupun modal awal berdirinya perusahaan sudah tidak ada dalam bentuk uang maupun barang. Yang berubah naik ataupun turun hanyalah unsur ekuitas yang lain seperti pembagian keuntungan, laba ditahan, atau laba tahun berjalan, atau juga akumulasi kerugian. Hubungan antara laporan laba rugi dan neraca dapat digambarkan sebagai berikut. Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan merupakan selisih net antara pendapatan dan biaya perusahaan dalam tahun berjalan atau tahun ini.
Pada akhir tahun pos laporan laba rugi harus dibuat jurnal penutup supaya saldo dapat dipindahkan ke dalam akun neraca. Laba ditahan merupakan akumulasi keuntungan perusahaan tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan, baik tidak dibagikan seluruhnya maupun setelah dikurangi dengan pembagian dividen. Demikian materi terkait ekuitas. Bagaimana? Semakin menarik bukan? Sampai jumpa di materi selanjutnya.